Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikatri Haryati akan memaparkan tentang pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis adalah pengambilan keputusan dengan memilih dari beberapa alternatif dalam waktu yang singkat. Tujuannya untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Model pembuatan keputusan taktis yang pertama, kenali dan tetapkan masalah, kemudian identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut. Kemudian identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Yang keempat, hitunglah total biaya dan manfaat relevan masing-masing alternatif. Kemudian nilailah faktor-faktor kualitatif. Selanjutnya, tetapkan alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Yang langkah pertama yaitu kenali dan tetapkan masalah. Di sini maksudnya adalah mengenali dan mengidentifikasi masalah yang spesifik. Contohnya, di sini semua anggota tim manajemen Tidewell menyadari kebutuhan tambahan ruangan untuk gudang, kantor, dan produksi cetakan plastik. Luas ruangan yang dibutuhkan, alasannya, kebutuhan, dan bagaimana tambahan ruangan itu akan dimanfaatkan. Kemudian langkah kedua, mengidentifikasi alternatif, yaitu membuat daftar dan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi yang layak. Contohnya, yang pertama, membangun fasilitas sendiri dengan kapasitas yang cukup untuk mengatasi kebutuhan saat ini dan yang dapat diperkirakan. Selanjutnya, melease fasilitas atau menyewa fasilitas yang lebih besar dan mensublease fasilitasnya saat ini. Selanjutnya, melease fasilitas tambahan yang mirip dengan yang ada saat ini. Yang keempat, melease gedung tambahan yang akan dimanfaatkan sebagai gudang, yang dengan demikian menyediakan ruangan untuk ekspansi produksi. Yang kelima, membeli tangkai dan packing secara eksternal, serta memanfaatkan ruangan yang tersedia yang sebelumnya digunakan untuk memproduksi untuk mengatasi masalah ruangan. Langkah ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Maksudnya adalah berbagai biaya yang benar-benar tidak relevan dapat dieliminasi dan dipertimbangkan. Contoh di sini adalah biaya pembuatan batang dan alat ukur, totalnya ada 345.000. Gudang yang sesuai telah ditemukan biayanya 135.000. Kemudian membeli batang dan alat pengukur secara eksternal serta memanfaatkan ruang produksi yang telah dikosongkan. Pemasok luar telah menawarkan untuk pemasok produk dengan jumlah mencukupi sebesar 460.000 per tahun. Membeli batang dan alat pengukur secara eksternal serta memanfaatkan ruang produksi yang telah dikosongkan. Pemasok luar telah menawarkan untuk pemasok produk dengan jumlah mencukupi sebesar 460.000 per tahun. Nah, dari sini bisa dilihat yang biaya-biaya yang tidak relevannya bisa dihilangkan, terus bisa dicari alternatif juga mana yang lebih murah. Langkah keempat, menghitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Memproduksi secara internal dan menyewa ruang tambahan biayanya 480.000. Membeli dari luar dan memanfaatkan ruang sendiri membutuhkan biaya 460.000. Di sini ada alternatif 1, biaya produksinya per variabelnya adalah 345.000, sewa gudang 135.000, totalnya 480.000. Kalau untuk alternatif 2-nya itu harga belinya 460.000, jadi perbedaan biayanya ada 20.000, jadi lebih unggulnya yang alternatif 2 karena dia lebih murah. Ya, mohon maaf ya karena aplikasinya jadi agak menggeser si tampilannya. Ini yang 460.000 adalah alternatif 2 dan yang 480.000 adalah alternatif 1. Kemudian langkah 5, menilai faktor-faktor kualitatif. Mutu batang dan alat pengukur yang beli secara eksternal,
keandalan sumber pasokan, perkiraan kestabilan harga selama beberapa tahun berikutnya, hubungan ketenaga kerjaan, citra masyarakat, dan lain-lain. Langkah 6. Membuat keputusan. Setelah semua biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif selesai dinilai dan faktor-faktor kualitatif dipertimbangkan, keputusan dapat dibuat. Dalam contoh perusahaan di atas, selisih dari kedua alternatif yang lebih kecil dan beban dalam menjamin mutu serta pekerjaan secara penuh, maka diputuskan membuat batang dan alat pengukur secara internal serta menyewa gudang. Biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda untuk masing-masing alternatifnya. Untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya yang timbul di masa depan, namun juga harus berbeda untuk masing-masing alternatif. Jika biaya masa depan itu terdapat dalam beberapa alternatif, maka biaya tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap keputusan. Biaya semacam ini disebut biaya tidak relevan. Etika dan pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk memenuhi sasaran jangka pendek. Pencapaian sasaran adalah penting, tetapi bagaimana cara mencapainya adalah hal yang lebih penting. Namun sayang, sebagai manajer mengabaikan aspek etika dalam pengambilan keputusan taktis dengan alasan adanya tekanan yang berat untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Model penggunaan sumber daya aktivitas memiliki 3 kategori sumber daya, yaitu sumber daya yang diperoleh karena digunakan dan diperlukan, sumber daya yang diperoleh di muka, dan sumber daya yang diperoleh di muka yaitu kapasitas pelayanan multi periode. Yang kedua, sumber daya yang diperoleh di mukanya adalah periode tunggal atau jangka pendek. Model penggunaan sumber daya aktivitas memiliki 3 kategori sumber daya. Di sini ada kategori sumber dayanya. Yang pertama, diperoleh ketika dibutuhkan, kemudian diperoleh di muka jangka pendek, kemudian diperoleh di muka kapasitas atau multi periode atau jangka panjang. Keterkaitan permintaan dan penawaran. Di sini yang pertama ada penawaran sama dengan permintaan. Jadi maksudnya ketika penawaran berubah, permintaan juga berubah gitu. Kemudian permintaan tetap, penawaran tetap, permintaan juga tetap. Ini relevansinya. Yang pertama relevan, yang kedua tidak relevan. Selanjutnya adalah penawaran dikurangi permintaan sama dengan kapasitas tak terpakai. Yang pertama, kenaikan permintaan kurang dari kapasitas tidak terpakai, kemudian kenaikan permintaan lebih dari kapasitas tidak terpakai. Selanjutnya kenaikan permintaan permanen, ada kapasitas aktivitas berkurang dan kapasitas aktivitas tidak berubah. Kemudian penawaran kurangi permintaan sama dengan kapasitas tidak terpakai. Kenaikan permintaan kurang dari kapasitas tidak terpakai. Yang kedua, penurunan permintaan atau permanen, kenaikan permintaan atau kapasitas yang tidak terpakai. Di sini juga bisa dilihat relevansinya. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.